sejahtera bagi kita semua. Saya doakan Bapak Ibu yang sedang menonton channel ini dalam kondisi yang sehat, rezekinya lancar, amin ya rabbal alamin. Jadi baik, kali ini kita akan membahas mengenai survei atau perencanaan dalam sebelum membangun sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan, bagaimana cara mengukur ketinggian, bagaimana cara menentukan debit air, bagaimana mengukur panjang pipa dan lain-lain. Penempatan komponen juga akan kita bahas di sini. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Sebagai informasi bahwa survei untuk sebuah PLTMH ini sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial karena lancarnya sebuah PLTMH. Karena PLTMH ini kita rancang sebenarnya bisa beroperasi sampai 20 tahun, 30 tahun sampai 50 tahun. Jadi awal proyek PLTMH adalah disurvei. Bagaimana kita nanti menentukan ketinggian, bagaimana penempatan bangunan sipilnya misalnya. Jangan sampai bendungan yang baru dibangun belum 1 tahun sudah jebol, atau misalnya saluran yang dibangun juga terkena longsor, atau pipanya baru dipakai sebulan atau setahun karena terlalu tegak penempatannya dia copot atau misalnya patah. Jadi hal-hal semacam ini yang harus kita hindari. Jadi kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Desa maupun dari peran yang berencana membangun PLTMH, saya sarankan bahwa lokasinya benar-benar disurvei dulu sebelum benar-benar dilaksanakan dibangun. Jadi nanti kalau sudah disurvei, biayanya akan ada gambaran berapa untuk bangunan sipil, berapa untuk mesin, berapa untuk jaringan. Jadi nanti bisa dianggarkan dengan baik, maupun itu untuk anggaran dana desa atau diajukan ke pemerintah atau kemana. Jadi silakan dianggarkan untuk melaksanakan survei oleh profesional atau teknisi yang memang sudah berpengalaman, minimal sudah bangun 10 PLTMH. Jadi supaya nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk dibangun aja PLTMH-nya. Jadi takutnya justru investasi yang ratusan juta atau bahkan miliaran yang dilakukan untuk membangun ini jadi sia-sia hanya karena surveinya atau perencanaannya tidak benar. Jadi ini jadi sangat penting sekali, harus dilakukan sebelum membangun PLTMH. Jadi jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir. Nanti ada contoh kita survei kemarin di Kalimantan Tengah, juga ada poin-poin penting apa-apa saja yang harus diperhatikan selama survei. Jadi supaya informasinya benar-benar dipahami, dimengerti, silakan ditonton videonya sampai akhir. Jangan lupa kalau memang ini membantu, bisa di-subscribe supaya channelnya bisa dimanfaatkan, informasinya bisa disebarluaskan pada orang-orang yang membutuhkan di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia kalau memang bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe di channel kita, dan kita akan terus upload video-video khususnya mengenai mikrohidro ini. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan menuju lokasi nih. Jalan kaki aja katanya ke bawah itu. Pantas. Mobil emang gak? Ya, ambil. Ya. Oke, siap. Oke, sip.
Survei. Survei potensi mikrohidro wilayah Kahayan Hulu, Kalimantan Tengah. Salon lokasi bendung pada ketinggian 335. Ini kemungkinan saluran nanti ke arah sini. Air terjun bertingkat sampai mungkin 100 meter lebih. Hutan konservasi ini. Basecamp sementara di tengah hutan karena nggak bisa pulang. Saling nyari. Ayo ke sini. Dia pasti dia akan nyari. Dari bendungan ke nggak bisa kerja, sungai meluap. Sekarang kita akan mencoba belajar sama-sama menghitung daya listrik yang terbangkit dari PLTMH. Nah, daya yang terbangkit dalam satuan watt itu adalah head atau tinggi jatuh dalam meter dikalikan debit dalam liter per detik dikalikan 6. Ini rumus yang sudah dipersingkat, sudah dipersederhanakan supaya lebih mudah mengingatnya. Angka 6 ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari gravitasi dikalikan dengan head loss, itu kan 95% ya, head loss. Jadi kehilangan ketinggian di dalam pipa itu sekitar 0,95 atau 95%, dan efisiensi dari turbin itu sekitar 0,8, tergantung turbinnya juga. Mungkin kalau turbin yang produksinya bagus, yang desainnya bagus bisa sampai 0,8, tapi yang produksinya atau desainnya kurang bagus mungkin hanya 0,6 ya, atau 60% atau 0,7. Kalau generator efisiensi ini untuk Marelli sekitar 0,9, 0,92, jadi
rata-rata di 0,9 untuk Marelli Italia. Untuk efisiensi di puli karena ada gesekan, terus ada tension, di sini pun ada panas ya. Jadi kita berikan efisiensi sekitar 0,95 ini untuk puli P-belt ya, P-belt. Dan juga ada losses di jaringan itu sekitar 95% atau 0,95. Jadi totalnya setelah dikalikan adalah 6. Makanya ketemu angka 6 di sini itu adalah dari total pengurangan atau losses atau total efisiensi dari sistem ini. Contohnya, sebagai contoh kita punya ketinggian suatu lokasi itu 15 meter dengan debit air 200 liter per detik kita perkirakan, maka daya yang terbangkit tinggal dikalikan saja, sangat mudah, 15 dikali 200 dikali 6, maka ditemukan daya yang terbangkit adalah 18.000 watt atau 18 kW. Demikian, ini rumus yang singkat dan sederhana, silahkan diingat-ingat. Debit head dikali debit dikali 6. Nah, ini komponen utama PLTMH. Layoutnya kurang lebih seperti ini. Ada sungai kita bendung, ada kita buatkan intake ya, saluran masuk air, kita buatkan saluran. Salurannya bisa pendek, bisa panjang tergantung dari lokasi. Nah, dari saluran ini kita buatkan bak penenang, jadi supaya airnya sebelum masuk ke pipa itu sudah tenang, sudah bersih dari sampah, sudah pasir batu mengendap di sini. Jadi baru masuk ke pipa, masuk ke turbin nanti di sini. Nah, dari turbin air dikembalikan ke sungai. Ini kurang lebih layout sebuah PLTMH. Nah, dalam survei PLTMH, data minimal yang harus kita dapatkan adalah, ini bukan survei yang profesional dengan alat-alat yang canggih, tapi alat-alat yang cukup sederhana yang bisa kita dapatkan oleh di mana saja lah, dari alat-alat yang sehari-hari yang bisa kita pakai. Survei PLTMH yang data yang pertama harus kita dapatkan adalah kita harus mengukur ketinggian atau head, mengukur debit air, nanti dibuatkan videonya. Juga menentukan posisi bendung, bak, dan rumah turbin. Nah, setelah kita tentukan posisinya, baru kita ukur lebar bendungnya berapa, panjang salurannya berapa, mengukur panjang pipanya berapa, terus mengukur jarak kabel transmisi dari rumah turbin sampai ke kampung itu kira-kira diukur berapa meter, berapa kilometer. Nanti juga diukur, dihitung juga jumlah rumahnya nanti yang akan disambung dengan PLTMH itu berapa rumah. Dan yang 9 itu survei harga material di lokasi. Misalnya harga semen sudah di lokasi itu kira-kira berapa, karena ini sangat mempengaruhi nanti karena dari hasil survei ini akan keluar harga perkiraan harga dari proyek PLTMH ini akan keluar nanti makanya harga material, ongkos angkutnya sampai ke lokasi, sampai ke desa itu berapa. Juga data-data lain. Nah, ini definisi dari head itu adalah ketinggian air di bak penenang, level air di bak penenang sampai dengan poros turbin. Jadi ini ada definisi dari head. Nanti di sini pun masih head gross karena ada pengurangan losses di pipa ini. Nah, mengukur ketinggian ini cukup mudah dengan selang air, itu yang paling akurat juga mudah dilaksanakan adalah model tukang bangunan yang mungkin yang biasa bangun rumah, maka bisa melakukan ini, bisa dengan mudah hanya modal selang air aja. Nah, kita ukur perlahan-lahan satu, nah ini levelnya nanti kita samakan, kita naik. Nah, contohnya dari sini, dari mulai atas baknya, perkiraan bak misalnya di sini, kita turun ke bawah, maka Y1 tingginya. Nah, dari posisi kaki kita turun lagi ke bawah Y2, maka sampai ke rumah turbin kita ukur, kita jumlahkan, maka ketemu total headnya. Ini cukup menguras waktu, tetapi sangat sederhana dan mudah dilakukan, serta hasilnya cukup akurat. Selain itu kita bisa mengukur ketinggian dengan GPS. Ini GPS, ada altimeternya di GPS, dan itu pengalaman kita cukup akurat. Jadi GPS ini kalau kita duduk misalnya berdiri di posisi turbin, terus kita naik nanti ke posisi baknya, nanti lihat perbedaan ketinggiannya di sini. Jadi kita lihat misalnya di beda tingginya berapa antara posisi bak dengan posisi rumah turbin. Sedangkan yang kedua adalah pakai rangefinder. Kita biasa pakai Nikon Forestry, ini biasa digunakan oleh orang kehutanan untuk mengukur pohon, mengukur ketinggian tebing, mengukur ketinggian
rumah. Jadi kita pun bisa digunakan untuk mengukur ketinggian ini. Dengan mengukur pakai Nikon Forestry ini, nanti ketinggian dari posisi kita berdiri dan jarak dari kita posisi berdiri jadi sudah ketahuan. Jadi panjang pipahnya berapa, terus ketinggiannya berapa, kurang lebih sudah bisa diperkirakan, sudah bisa diketahui. Demikian pengukuran singkat untuk survei, mudah-mudahan bisa bermanfaat.